Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan diskusi kami tentang etika hukum kedokteran. Saya Akbar Pasmana. Dan saya Devi Ilham Tenaga. Saya Haidar Ali Bustira. Saya Keisha. Saya Adinda Agenda Prameswari. Saya Fatini Hidayati. Saya Riris Menika. Saya Sejeno Pramudia. Baiklah, itu perkenalan dari teman-teman. Kita lanjut ke diskusinya ya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan pendahuluan. Etika hukum kedokteran adalah ilmu yang membahas tentang prinsip etika dipadukan dengan aturan hukum dalam praktik kedokteran. Bidang ini merupakan hal yang penting karena diperuntukkan menjaga hubungan antara tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang baik serta melindungi hak dari pasien. Pada dasarnya, dokter dan tenaga medis lainnya tidak hanya bertugas untuk menyembuhkan pasien saja, tetapi juga memiliki dimensi moral dan aturan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakannya. Dalam dunia kedokteran, seorang tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, serta akan menghadapi tantangan dalam menghadapi pasien itu. Misalnya, kewajiban untuk menjaga keharusan medis, memperoleh persetujuan pasien, serta melakukan tindakan medis yang tidak merugikan pasien. Selain itu, aspek hukum juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pasien, serta memastikan bahwa tindakan medis yang mereka dapatkan tidak tercederai hak-hak dari pasien tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai etika dan hukum dalam kedokteran sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan medis yang dapat merugikan kedua belah pihak. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya mengenai tentang prinsip dasar etika hukum kedokteran, beneficence, non-malfeasance, autonomy, dan justice. Etika hukum kedokteran adalah pedoman fundamental yang mengatur hubungan antara tenaga medis dan pasien. 4 prinsip utama beneficence, non-malfeasance, autonomy, dan justice menjadi inti dari etika medis modern. Memahami masing-masing prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik medis tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan adil. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide 5, pembahasan 1 tentang beneficence, kebaikan, dan non-malfeasance, tidak merugikan. Beneficence, prinsip beneficence menekankan tanggung jawab dokter untuk bertindak demi kebaikan pasien. Ini mencakup upaya aktif dalam memberikan perawatan yang bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan pasien. Beneficence tidak hanya berarti melakukan tindakan baik, tetapi juga melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak dari setiap tindakan yang diambil. Non-malfeasance, tidak merugikan, prinsip tersebut mengharuskan tenaga medis untuk tidak menyebabkan bahaya kepada pasien. Motto primum non nocivis, atau pertama jangan merugikan, menjadi paduan dalam etika medis. Non-malfeasance tidak hanya berkaitan dengan menghindari kerugian langsung, tetapi juga mencakup strategi preventif untuk mengurangi kemungkinan efek negatif dari intervensi medis. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Otonomi. Prinsip otonomi mengakui hak pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Ini mencakup hak untuk menyetujui atau menolak suatu intervensi medis berdasarkan preferensi pribadi mereka. 4. Justice atau keadilan. Prinsip keadilan berfokus pada perlakuan adil dan setara terhadap semua pasien. Keadilan mencakup 2 aspek utama, distribusi justice atau distribusi sumber daya, dan procedural justice, keadilan prosedural. Distributif justice, setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Procedural justice. Tenaga medis harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan transparan. Sistem pencatatan yang baik yang sangat penting untuk memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme pengaduan yang efektif juga diperlukan untuk menangani keluhan pasien terkait layanan medis. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi penerapan etika hukum dalam penanganan kasus medis, studi kasus dan implikasi.
Penerapan etika hukum dalam penanganan kasus medis sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh tenaga medis tidak hanya memenuhi standar profesional, melainkan juga sesuai dengan prinsip keadilan dan hak-hak dari pasien. Etika hukum dalam konteks medis menggabungkan dua aspek. Yang pertama, etika profesi medis yang berhubungan dengan standar moral dan kewajiban profesional, serta hukum yang mengatur hak-hak pasien dan kewajiban dari tenaga medis tersebut. Misalnya, kasus malpraktik medis. Misalkan terdapat seorang pasien yang menjalani prosedur medis, misalnya operasi, yang dilakukan oleh seorang dokter bedah. Setelah operasi, pasien mengalami komplikasi serius yang kemudian diketahui disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan prosedur medis yang seharusnya dilakukan lebih hati-hati. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ada 3 penerapan etika hukum dalam kasus ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian informasi dan persetujuan. Yang kedua, standar perawatan medis. Yang ketiga, tanggung jawab profesional. Nah, di sini terdapat 4 implikasi penerapan etika hukum dalam kasus medis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu hak pasien. Yang keempat, tanggung jawab hukum bagi tenaga medis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Etika hukum kedokteran adalah pedoman fundamental yang mengatur hubungan antara tenaga medis dan pasien. Penerapan etika hukum dalam penanganan kasus medis sangatlah krusial dan menjaga keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban tenaga medis. Setiap tenaga medis harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai etika profesi dan hukum medis yang memastikan bahwa keputusan yang mereka buat tidak hanya berdasarkan pada pengetahuan medis, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak pasien. Terdapat 4 prinsip etika dasar hukum kedokteran. Yang pertama, beneficent, non-maleficent, autonomy, dan justice. Prinsip ini merupakan esensial untuk praktis medis agar etis dan adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam penanganan kasus medis seperti malpraktik sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya itu adalah saran. Tenaga medis perlu memerlukan pelatihan berkelanjutan mengenai etika dan hukum untuk menghindari kelalaian. Selain itu, penting untuk memperkuat komunikasi dengan pasien, memastikan pemahaman yang jelas tentang prosedur, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Membangun mekanisme pengaduan efektif juga diperlukan untuk menangani keluhan pasien secara adil dan responsif. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.